Kembali lagi di materi statistik 2 karena di chapter 13 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai faktorial eksperimen atau dalam bahasa Indonesianya adalah percobaan faktorial. Jadi percobaan ini nanti akan melibatkan pangkat ya, misalkan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 seperti itu ya. Dan di percobaan ini yang uniknya adalah di sini ada replikasi. Jadi percobaan yang kita lakukan itu tidak cuma antar faktor, tapi juga ada replikasi dari percobaan tersebut. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas percobaan untuk 2 faktor. Berarti di sini kita akan memiliki 2 faktor yang keduanya kita lakukan untuk menghasilkan satu hasil eksperimen ya. Contohnya adalah di sini ada 2 buah faktor, atau faktor itu bisa juga dikatakan sebagai variabel. Jadi di sini adalah konteksnya adalah materi yang sudah pernah dipelajari, yaitu berupa pembuatan jalan dengan recycle material daur ulang. Nah, di sini faktor A ini menunjukkan lokasi. Lokasi ini kita mempunyai 3 lokasi yang berbeda. Yang pertama adalah kita sebut sebagai MN, yang kedua kita sebut sebagai CO, dan yang ketiga kita sebut sebagai TX ya. Jadi ini adalah faktor A. Kemudian kita punya faktor B. Faktor B ini sebenarnya hanya ada 2 variabel, yaitu di sini adalah ada recycle constraint agregat atau RCA dan recycle asphalt pavement agregat atau RPA. Nah, lokasi tersebut di sini masing-masing lokasi ini kita ujikan 2 buah material tersebut ya, sehingga total kombinasi yang bisa kita hasilkan adalah sebanyak di sini ada 6 ya, karena di sini ada 3 lokasi dengan 2 tipe material. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perubahan di masing-masing lokasi dengan penggunaan material yang berbeda ya, pada kekuatan jalannya. Yang kedua adalah bagaimana apakah dengan penggantian satu atribut itu, pergantian di lokasi tersebut akan memiliki hasil yang sama ataukah hasil yang berbeda ya, baik dengan menggunakan tipe kedua material. Nah, percobaan ini sebenarnya adalah kita yang pertama punya faktor A ya. Di sini anggap aja kita punya X, Y, Z. Yang berikutnya adalah kita punya faktor B, yaitu di sini adalah faktor I1, faktor 2. Nah, di faktor X ini kita punya 2 buah level ya. Di sini adalah X1 dan X2. Sedangkan untuk di Y ini kita punya 2 level juga, yaitu Y1 dan Y2. Lalu berikutnya di Z ini kita juga punya 2 level ya, yaitu Y1, Z1 dan Z2. Nah, possible kombinasi yang bisa dihasilkan berarti adalah A kali B faktorial eksperimen. Nah, di sini ada yang namanya replikasi atau K. Jadi totalnya kalian sebut adalah kita sebut sebagai R kali ya, berapa kejadian yang muncul ya dari 2 faktor tersebut. Nah, YIJK ini adalah menandakan suatu masing-masing nilai di masing-masing level ya. Di sini ada X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 dan seterusnya. Nah, model yang kita pakai dalam percobaan faktorial ini adalah di sini YIJK ini sama dengan mu ini adalah rata dari populasi ditambah dengan alpha 1. Alpha 1 merupakan efek perlakuan I pada faktor A, lalu ada ditambahkan dengan beta J. Beta J itu adalah efek perlakuan pada faktor B, lalu ditambah dengan interaksi antar faktor tersebut ya. Alpha dikali beta IJ ini adalah interaksi dari kedua faktor, yaitu kita sebut sebagai joint effect ya. Lalu berikutnya kita punya yang namanya error atau kita sebut sebagai epsilon. Nah, ini merupakan varians yang muncul ya karena percobaan tersebut. Ya, di sini kita mengasumsikan bahwa kita mempunyai distribusi normal. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara alfa 1 alfa 2 ya. Jadi yang pertama adalah kita asumsikan bahwa jumlah alfa I atau efek dari I ini adalah
sama dengan beta J ya, dari J1 sampai B, lalu sama dengan sigma alfa beta untuk A, lalu sigma alfa beta untuk B ini sama dengan 0. Jadi dengan asumsi ini kita dapat menggunakan asumsi tersebut sebagai suatu batasan untuk mendefinisikan parameter mu, alfa I, beta J, dan alfa beta IJ. Jadi pada eksperimen ini ya, dengan dua replikasi, di sini kita punya A di 2 level, misalkan B di 2 level ya. Jadi kalau seperti ini, maka alfa dan beta kita ini sebenarnya adalah sama dengan 0 ya. Lalu beta 1 dan beta 2 ini sama dengan 0 juga. Maka di sini alfa 2 itu sebenarnya adalah sama dengan minus alfa 1. Dan beta 2 ini sama dengan minus beta 1 karena beta 1 tambah beta 2 sama dengan 0. Begitu juga dengan alfa beta. Nah, alfa beta ini adalah interaksi. Alfa beta 21 ini adalah sama dengan interaksi dari alfa beta di 1, 2. Artinya ini adalah row 1, kolom 2 ya. Sama dengan di row 2, kolom 1. Ini sama dengan minus alfa beta, interaksi dari alfa beta 1 sama dengan minus alfa beta 22. Nah, dari rumus ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa sebenarnya untuk tata populasinya itu adalah berhubungan dengan 4 buah percobaan tadi ya. Jadi mu 111 ini adalah minus populasi. Ini sama dengan mu 12 ya. Ada di row pertama. Di row pertama ini ya. Jadi di sini sama dengan mu sama dengan alfa 1 plus alfa beta 1 plus alfa beta 11. Nah, bagaimana untuk mu 121 sama ini sama dengan mu 122. Jadi ini satu row di IJJ yang kedua. Maka di sini adalah kita dapat katakan bahwa di sini mu plus alfa 1 min beta 1. Artinya adalah di sini kita tambahkan beta, maka beta 2. Di sini beta 2 itu sama dengan min beta 1. Maka kita di sini ganti dengan min beta 1. Lalu di min alfa beta 11. Sorry. Jadi min alfa beta ini adalah sebenarnya alfa beta 12 ya. Tapi alfa beta kedua ini sama dengan min alfa beta 11. Begitu juga selanjutnya mu 211 ini sama dengan mu 212. Ini juga sama ya. Kita ganti mu min alfa 1 karena sebenarnya kita ini menggunakan alfa 2. Tapi di sini alfa 2 kita ganti dengan min alfa 1 karena alfa 2 sama dengan min alfa 1. Plus beta 1 dikurangi dengan min alfa beta 11. Begitu juga dengan mu 221 dan seterusnya ya. Jadi dengan menggunakan rumus tersebut sebenarnya kita sedang mencari nilai untuk menggunakan varians ya, Jadi ini adalah sebenarnya ini hampir sama dengan yang sudah kita pelajari di analisis of variance. Tapi ini adalah di sini yang membedakan adalah kita mempunyai AB interaction ya. Jadi ada interaksi dari faktor A dan faktor B. Dan di sini cukup uniknya adalah di sini kita punya replikasi dan rumus ini ya. Jadi masing-masing nilai observasi itu sebenarnya adalah nilai dari gradient-nya ditambah dengan faktor A, ditambah dengan efek dari faktor B, ditambah dengan interaksi AB dan ditambah dengan errornya. Jadi di mana di sini adalah Y bar IJ ini sama dengan sigma K1 sampai R. Di sini ada replikanya yaitu YIJK atau nilai masing-masing pada perlakuan tadi dibagi dengan R, ya jumlah dari replikasinya. Di sini YI bar artinya di sini adalah kita mempertimbangkan di faktor A ini sama dengan sigma J sampai B, K sampai R, YIJK min BR. Setelah berikutnya untuk Y bar triple dot ini merupakan kombinasi dari ketiganya ya, baik faktor A, faktor B, dan replikasinya. Jadi rumusnya adalah YIJK per ABR. Teorema yang digunakan dalam dekomposisi sum square pada desain faktorial dua arah. Jadi di sini kita katakan dua arah. Mengapa? Karena kita juga mempertimbangkan replikasinya. Juga kita melihat dari sisi faktorial A, faktorial B. Ya, jadi baik row maupun kolom semuanya kita hitung, begitu ya. Jadi kalau kita gunakan di sini teoremanya sebenarnya adalah
sum square total itu sama dengan sum square A, sum square faktor B, lalu sum square interaksi dari A kali B, lalu sum square error. Jadi di sini adalah kita gunakan sum square total itu adalah semua masing-masing dari nilai ya value dari faktor A dan B ini dikurangi dengan rata semuanya keseluruhannya. Lalu bagaimana dekomposisi untuk sum square yang faktor A? Itu adalah BR, B itu artinya adalah jumlah nilai pengamatan. Jumlah pengamatan pada faktor B dikalikan dengan replikasinya. Berapa jumlah replikasi yang dilakukan. Di sini adalah sigma. Sigmanya ini adalah IA, artinya kita melihat dari A-nya ya. Di sini adalah YI double I dikurangi dengan Y keseluruhan atau rata-rata dari keseluruhannya Y triple dot ya kuadrat ditambah dengan AR. Ingat di sini kalau kita gunakan di sini sigmanya adalah dari B, maka yang dikalikan adalah A dikali R. Di sini adalah yang tidak ada di sini ya AB. Ini kita pakai AR. Dikali di sini adalah Y, C ini adalah berarti faktor yang B ya. Di sini adalah kolom. Kita gunakan kolom, ini adalah row. Tadi ini adalah kolomnya. Dikurangi dengan di sini adalah keseluruhan. Rata-rata keseluruhan dikuadratkan. Itu untuk sum square B. Lalu untuk sum square interaksi A dan B, yaitu di sini kita cukup gunakan replikasinya aja R, jumlah replikasi yang diadakan ya, yang dilakukan. Di sini adalah kita ada sigma I sampai A dan sigma I sampai B. Di sini adalah I artinya row, C adalah kolomnya. Jadi di sini adalah YIJ, ini adalah tadi ya. Jadi sigma dari IJ-nya. Jadi kita rata-ratakan ya. Dikurangi dengan YI double triple dot dikurangi dengan Y dot dikali J double dot ditambah dengan Y bar triple dot kuadrat. Nah, di sini errornya itu apa? Errornya adalah kita seluruhnya ya, berarti kita gunakan keseluruhan AB dan replikasinya, yaitu di sini YIJK min YIJ dot di sini bar ya kuadrat. Nanti kita coba ya. Nah, Anda harus ingat bahwa di sini untuk sum square A ya, di sini kita akan jadikan dia sebagai mean square ya. Nah, di situ kita gunakan untuk total itu adalah sebenarnya degree of freedom ini adalah A, B kali R min 1. Untuk faktor A, degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya adalah A minus 1 ya. Untuk faktor B yaitu degree of freedom adalah B minus 1. Untuk interaksi AB yaitu A minus 1, B minus 1. Untuk errornya adalah AB dikali R minus 1 ya. Ini perlu diingat, ini dan ini ya, Anda perlu ingat. Berarti sum square itu adalah sum square A ditambah sum square B ditambah sum square interaksi AB ditambah sum square error. Oke. Lalu berikutnya ini adalah tabel ANOVA-nya ya. Jadi Anda perlu mencermati ini ya. Nanti coba saya berikan, Anda perlu mencermati ini untuk Anda berlatih bagaimana Anda membuat tabel. Caranya sangat mudah. Ingat di sini yang perlu Anda hitung adalah sum square-nya. Setelah Anda menemukan sum square-nya, maka untuk mendapatkan mean square-nya, Anda cukup membagi sum square dibagi dengan degree of freedom-nya. Ya, untuk mendapatkan F, Anda cukup membagi antara mean square dengan mean square error-nya. Ya, sampai di sini jelas? Oke, ini adalah contoh eksperimen dengan dua buah faktor. Di sini ada di page 425 ya. Kita pakai data itu. Lalu di sini adalah eksperimenter ya. Ini mendapatkan nilai resilience modulus, artinya adalah nilai berapa ketangguhan atau kekuatan dari eksperimen dia dari 3 replikasi. Jadi di sini kita mempunyai dua faktor, lalu masing-masing di sini adalah kita mempunyai 3 replikasi ya. Lalu pertanyaannya adalah tunjukkanlah analisis of varian yang didasarkan dari dua faktor tersebut dan ujilah tingkat signifikansi
efek dari faktorial tersebut dengan menggunakan level of significance atau alfa 0,01 ya. Jadi di sini Anda harus menggunakan hipotesis dan Anda harus menghitung ANOVA, analysis of variance, membuat tabel ANOVA. Yang pertama dilakukan adalah Anda buat null hipotesis atau H0. H0 di sini adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Ya, artinya tidak ada perbedaan antara faktor A, B, faktor A1, A2, A3. Ini lokasi ini tidak ada pengaruhnya nih, mau M, N, C, O, T, X. Di sini kita punya A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, R-nya adalah 3. Lalu berikutnya adalah beta. Artinya di sini adalah faktor B. Faktor beta B1 dan B2. Ini asumsi kita di H0 itu adalah tidak ada perbedaan antara B1 sama dengan B2. Sehingga B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan interaksinya? Interaksi antara A dan B ya. Otomatis di sini ini ada 3 lokasi, di sini ada 2. Otomatis kita akan dapatkan sebanyak berapa sekitar interaksinya ada 6. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Jadi alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 21 sama dengan alfa beta 22 sama dengan alfa beta 31 sama dengan alfa beta 32 sama dengan 0. Artinya di sini adalah tidak ada korelasi atau tidak ada pengaruh signifikans dari masing-masing faktor tersebut. Lalu bagaimana untuk alternatif hipotesisnya? Anda bisa gunakan misalkan alfa I tidak sama dengan 0, beta I tidak sama dengan 0. Boleh. Dan alfa beta tidak sama dengan 0. Ya, boleh Anda gunakan seperti itu. Lalu level of signifikannya adalah alfa sama dengan 0,01 ya untuk semua pengujian. Dan kriterianya ini Anda harus gunakan yang namanya F. Anda harus menggunakan tabel F. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda harus mengetahui alfa dan Anda mengetahui degree of freedom-nya. Ya, jadi alfanya adalah 0,01. Degree of freedom-nya ingat masing-masing untuk replikasi R-1, untuk interaksi AB R-1. Lalu untuk faktor A itu adalah alfanya adalah A-1. Artinya di sini semuanya ya, ini adalah kita akan gunakan reject H0 jika apa? Jika F yang kita hitung lebih besar dari F tabel. Ya, untuk menghitung F kita menggunakan 2 buah degree of freedom. Di sini kita gunakan replikasi dengan di sini adalah errornya ya, AB. Tadi AB itu adalah interaksi dari error di sini ya, degree of freedom error. Jadi semuanya menggunakan masing-masing degree of freedom dari masing-masing faktor dan replikasinya dan menggunakan degree of freedom dari errornya. Oke. Yang terlihat di sini ini adalah perhitungan dari Minitext ya. Memang kita belum sempat praktikum ya, tapi Anda bisa mencoba jika Anda punya softwarenya di rumah atau Anda download. Untuk yang student itu biasanya gratis ya. Nah, di sini untuk kondisinya adalah sumber variasinya itu adalah ada dari efek tadi utama, pengaruh utamanya itu adalah A dan B. Lalu ada interaksi dan ada error. Nah, di sini masing-masing degree of freedom adalah di A ini kita punya 3 buah variabel, yaitu 3. Otomatis di sini degree of freedom-nya adalah 3 minus 1 menjadi 2. Lalu untuk B-nya kita punya 2 variabel, lalu degree of freedom kita menjadi 2 minus 1. Lalu untuk interaksinya kita punya 3 interaksi, kita punya 3 interaksi ya, A, B, C. Ini menjadi 2, lalu errornya adalah 12 ya.
Jadi di sini memang interaksi tadi kan, di interaksi tadi kan kita mengalihkan A-1 dikali B-1 ya. Jadi 3 min 1, 2 min 1 menjadi 2 ya. Kalau errornya tadi AB kali R min 1. Jadi AB tadi kan 3 kali 2 6, R min 1, R nya 2 kali 1 ya. Berarti di sini adalah kita punya sebanyak 12. Tadi R nya 3 ya. R3 menjadi 3 ya, betul. Kita menjadi 3, 2, 6 dikali 2, 12 ya, totalnya 17. Nah, sum square error ini sudah diketahui dari sini, tapi kita juga bisa menghitung dengan cara Excel. Jadi kalau dengan cara Excel kita gunakan rumus yang ini ya, memang harus pelan-pelan, ini butuh ketelitian, sangat butuh ketelitian. Yang pertama adalah Anda hitung SSA, Anda hitung sum square B, Anda hitung sum square AB, Anda hitung sum square error. Bagaimana menghitungnya? Rumusnya pertama awal gunakan yang ini ya. Dari awal kita gunakan rumus ini dulu. Dari rumus ini kita bisa beralih untuk menghitung yang lainnya. Oke, di sini saya sudah berikan yaitu faktor A, B ya, replikasinya sudah ada di sini. Lalu saya akan memulai dengan perhitungan untuk SSA ya.